Yuk, Bapak nama siapa? Pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Abdul Haris dari Jambi. Jambi. Ya betul. Kesini sama siapa? Sama Pak Mail. Sama Pak Mail. Ya. Sehari-harinya apa? Sehari dulunya tukang panen sawit, buruh. Dulunya Tukang panen sawit, panen sawit. buruh. Buruh. Tempat orang ya. Dan Gajinya harian, mingguan, bulanan, tahunan. gajinya ada yang sudah selesai panen gajian, ada juga yang terkadang sebulan. Cuman hitungannya per tonase gitu. Oke. Nah, lama-kelamaan saya merasa raga saya kurang mampu, itu kan pakai tenaga besar kalau mana sawit itu kan. Umur berapa? 43. Masih muda banget. Minimal bisa Bapak bisa ngangkat minimal 1 tronton. Alhamdulillah. Dan Dan sekarang masih ini Pak, Pak Haji, masih apa ya, serabutan gitu. utangnya berapa? Di BRI 150, Jaminannya apa? sertifikat minjam lagi. Oke, ya. Ayo duduk. Iya, di perorangan 35. Oke. KRDAI hajatnya apa? Ya alhamdulillah, pertama saya berterima kasih, alhamdulillah saya diperjalankan oleh Allah bisa hadir di tempat ini, ketemu Mbah Haji, bersyukur alhamdulillah. Yang kedua ya hajat saya yaitu tadi yang amanah saya di BRI 150, ya minta mudah-mudahan lunas tanpa Pasti, nggak boleh mudah-mudahan. pasti lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Boleh. Yuk, sebelahnya. Mi, yuk, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dayat dari Majalengka. Yayat. Dayat. Dari Majalengka. Majalengka. Kesini sama siapa? Sama istri. Istri mana? Oh iya. Sehari-harinya apa kegiatannya Pak Dayat? Sehari-harinya kayak Pak Haji, kalau menurut syariat mah. Cuman menurut hakikat kayak tidak memungkinkan. Jadi apa kegiatannya? Jualan mebelir. Jualan? Mebelir. Hah? Mebel. Jualan mebel Pak Haji. Belanjanya di mana? Belanjanya dari Cirebon, dari Bandung ada yang ngirim gitu Pak Haji, yang ngampas-ngampas gitu. Jadi Bapak punya lapak? Punya lapak. Toko? Toko. Di rumah atau jauh dari rumah? Jauh dari rumah, ya sekitar 200 meter dari rumah. Lapaknya sendiri, rumah sendiri? Iya. Udah berapa lama? Dari tahun 2014 Pak Haji. Dulu saya di sini merantau Pak Haji di Jakarta. Kegiatannya apa merantau? Jualan. Yang dijual apa? Jualan makanan anak-anak. Contohnya Seperti makanan ringan, keripik, ya kacang, semacam itu Pak Haji. belanjanya di mana? Jualnya di Jakarta. Belanjanya di mana? Belanjanya di Jakarta juga. Ya, saya olah. Setelah diolah saya masukin ke warung-warung. Alhamdulillah Pak Haji waktu itu. Sendiri apa? Sama siapa tuh? Sama istri juga. Bapak bagian apa? Istri bagian apa? Istri ngolah di rumah, saya bagian pemasaran Pak Haji waktu itu. Kenapa nggak jalan lagi malah pindah ke kampung? Nah waktu itu kendalanya kan maklum saya punya anak buah. Berapa orang, kalau nggak salah 6 orang. Nah karena anak buah itu jadi kayak gimana ya, sepertinya nggak mau diperlakukan seperti anak buah sama saya itu. Jadi dia bilang saya udah nggak mau lagi katanya. Jualan nih Bapak pengen buka sendiri. Saya bilang ya ternyata ada sendiri, ada istri yang bilang seperti itu. Cuman saya legowo aja, ya silahkan aja, saya mau pulang kampung aja saya bilang. Ternyata dia cuman nggak sampai 1 tahun juga nggak kelar. Sampai sekarang dia
nggak jelas itu usahanya tahu gimana gitu Pak Haji. Sekarang Bapak maksain ke RDA sama istri, apa hajatnya? Hajat saya pengen dikabulkan segala hajat, istilahnya jualan pengen lancar, pengen dapat rezeki yang tidak disangka-sangka itu Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk Bapak, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mastur. Mastur. Dari tinggal di Bekasi. Kesini sama siapa Mastur? Sama istri. Berdua. Berdua sama anak. Berdua sama anak. Bertiga sama anak. Umur berapa Mastur? 46. 46. Istri umur berapa? 38. 38. Anak berapa Mastur? 3. 3. Jadi ini istri yang keberapa Mastur? Istri sekarang, istri pertama. Istri pertama. Dapat berapa anaknya dari istri pertama? 3. 3. Oh iya. Terus sehari-hari Mastur kegiatannya apa? Jualan Yang dijual apa? donat. Donat. Bikin sendiri atau ngambil dari orang? Bikin istri yang bikin, saya yang masarin. Oke, sehari bisa produksi berapa donat? Hampir 400 donat. 400 donat. Mulai bikin jam berapa tuh Mastur? Saya bikin kalau Istri yang bikin. pagi, malam Pak Haji. Cuman saya bilang saya kesiangan terus sholat capek. Akhirnya saya dari pagi saya ubah lagi tuh donatnya caranya biar lebih bagus lagi gitu. Gimana cara ngolahnya? Olahnya itu Pak Haji pakai mantra Pak Haji. Hah? Mantra Pak Haji. Ilmu Pak Haji. Ilmu Pak Haji. Ilmu saya apa? Yang itu kontol gede, memek gede, datang. Alhamdulillah Pak Haji kan waktu saya pernah lipat ya. Nah waktu itu jualan saya bukan donat beras, cuman saya bilang suami kok begitu mulu. Saya ajak tuh dari puasa, tapi suami nggak mau. Nah setelah habis tuh Pak Haji, saya nggak ada modal, anak-anak apa namanya? THR udah nggak ada, apa nggak ada. Suami baru tergerak, ya udah Neng mau katanya gitu kan. Terus karena saya jualan kan di rumah tuh, alhamdulillah saya mulai ramai dulu juga. Suami kan tadinya narik Grab, narik apa? Bluebird. Tapi Naik taksi. nggak dapet duit terus. Gitu. Nah akhirnya saya bilang, itu jualan saya ini meningkat, bantuin saya lah, saya capek DO gitu kan. Saya bikin sendiri, nganter sendiri, saya capek. Nah tadinya susah banget Pak Haji untuk suami mau kerja sama itu. Saya bilang, ayo yakin kok kita pasti punya mobil tanpa kamu jadi supir. Saya bilang gitu, ayo kembangin dong. Saya bilang ini usaha kita gitu kan. Nah akhirnya saya bilang sama suami kita, ya udah kita mau jualan papeda lagi apa biglon. Kan saya jualan biglon juga Pak Haji DO gitu. Tuh kata suami ya udah donat aja. Kenapa nggak dari kemarin kita punya modal? Saya bilang anak THR udah habis, saya bilang udah apa ya. Nah akhirnya saya punya tabung gas 4 Pak Haji, saya jual 2 kata suami. Pinjemin mic-nya. Terus kata suami saya gitu, sayang Neng katanya ini buat itu stok, udah nggak usah sayang-sayang ntar kita punya lagi. Saya mah yakin aja karena memang saya suka jualan gitu Pak Haji. Nah udah gitu saya cuman beli terigu tuh cuma 3 kilo. Saya nggak mikir ini pasti bakalan laris ini, saya nggak tahu. Udah suami bikin tuh 4 box, datang habis Neng, habis? Iya, saya tuh luar biasa gitu Pak Haji. Kok sampai habis ya udahlah besok kita beli sekarung nih langsung tuh. Cuman dari 3 kilo Pak Haji, makanya saya luar biasa banget gitu. Kok langsung bisa sekarung gitu ya. Alhamdulillah Pak Haji dari sekarang ini udah omsetnya udah mulai menaik gitu. Waktu itu kan alhamdulillah Pak Haji bilang waktu saya kesini tuh saya belum bisa sedekah saya Pak Haji. Saya bilang gini kan, Pak Haji apa dong yang harus sedekah, saya kan nggak ada. Kata Pak Haji gini kan, ya kalau nggak ada ya nggak usah, seenggaknya kan puasa katanya. Tapi saya ini kalau puasa kan makan saya banyak tuh Pak Haji, kalau langsung bes puasa saya lemes.
apa yang harus saya lakuin. Nah akhirnya setiap saya masak tuh saya ambil cuman 3 sendok beras. Saya ucap gini, Allah sedikit dari porsi saya sedekahkan untuk anak yatim RDAY Kandang B pimpinan Bapak Haji Dusranto bin Solo. Allah jadikan sedekahku ini sebagai pembuka rezekimu, rahmatmu untuk menjadikan keluargaku kaya raya tajir melintir. Dan sampai sekarang saya walaupun alhamdulillah setiap hari kan harus ada sedekah, setiap hari saya lakukan itu meski alhamdulillah udah bisa sedekah saya ituin. Nah alhamdulillah tuh Pak Haji, dan hati saya bilang, ya Allah ternyata cuman 3 genggam beras begini saya bersedekah, ternyata pengkabulan Allah tuh luar biasa gitu Pak Haji. Jadi ya alhamdulillah tuh. Nah saya sekarang hajat saya gini Pak Haji, saya kan rumah di dalam. Nah saya pengen kembangkan itu, saya bilang sama bapaknya tuh, saya pengen ngembangin ini usaha kita, jangan di sini-sini terus. Saya pengen ngontrak tuh di depan gimana ya, tapi kita ke RDAY aja dulu yuk, saya gituin kan. Nah tapi disitu kan ngontrak, ada yang ngadep ngalor, ada ngadep apa? Ngidul ada Pak Haji. Nah Ngaler. iya ngaler tuh Pak Haji, yang ya di rumah itu, yang Ngaler tuh tetangganya Peler. Iya yang mana yang baik, ya yang mana yang baik, saya bilang. Terus biar saya punya karyawan juga, pengen punya banyak pesanan gitu Pak Haji. Terus saya pengen ini juga. Ini Pak Haji, ini Pak D. Maaf Pak Haji. Ini Bude. Saya gugup kalau kesini lihat Pak Haji tuh saya selalu senang kesini. Ya Allah, makasih banget. Apa yang bikin Ibu senang kalau ketemu saya? Pokoknya saya lepas gitu Pak Haji, saya bisa senyum, saya bisa ceria. Pokoknya gak ada beban, saya bisa senyum, bisa ceria. Ibaratnya punya duit gak punya duit tetap ada duit. Kayak seneng aja gitu Pak Haji. Tuh. Dan alhamdulillah saya pengen itu Pak Haji, selama ini, walaupun keadaan sekarang ini jauh lebih baik keluarga saya dibanding yang dulu ya Pak Haji. Jauh sekali, makanya alhamdulillah saya pengen selalu akur gitu Pak Haji. Jadi saya sama suami itu saya pengen ini, ayo dong majuin. Jadi pengen gimana ya, pengen saling ngerti gitu loh Pak Haji. Itu pengen solusinya tuh. Dan hajat anak saya juga kan besok hari Senin itu masuk sekolah Pak Haji, harus bayar buku. Tapi kata ini kan harus bayar dulu orang-orang tuh. Tapi saya yakin tuh anak saya pasti dikasih buku gitu Pak Haji. Nggak tahu kenapa, bilang udah kakak dedek kamu mah di sekolah kan udah dicap anak baik gitu ya Pak Haji ya. Ini Hasan Husin, anak saya kan kembar Pak Haji. Anak baik kamu pasti dikasih sama Pak Hajinya, saya gituin sama anak saya. Ayo nak semangat lagi. Pokoknya banyak pertolongan Allah tuh luar biasa. Terus kayak saya pengen ini, saya minjem kemarin ke adik saya gini, Dek punya duit gak? Eteh mau pinjam gini-gini, ada. Jadi untuk apa tuh sekarang tuh ada gitu Pak Haji. Selalu ada gitu. Makanya walaupun suami tuh mungkin mendukung tapi nggak sepenuhnya mengikuti, tapi saya udah seneng banget gitu Pak Haji. Kenapa suami nggak diganti nama aja? Namanya siapa sekarang suami? Mastur. Biar ada ganti, jangan namanya Mastur. Namanya Kusnada. Biar ada panggilannya Kus. Yo ibu sebelah. Nama. Yuk sebelah. Mana mic-nya? Selamat sore Pak Haji dan selamat sore semua Bapak Ibu yang di sini. Mohon izin, nama saya Tri Juli. Namanya? Tri Juli. Tri Juli. Ya. Tri Juli. Iya. Anak ketiga lahir bulan Juli. Iya benar sekali. Minggu lalu baru ulang tahun Pak Haji. Kapan? Tanggal 3 kemarin. 3 Juli. Iya. Pak Haji mau kasih kado sama saya. Izin Bapak. Bercanda ya Pak. Nggak apa-apa, saya mau kecup, mau nggak? Saya kecup. Haji ulang tahun. Mohon izin Pak Haji, saya sebelum masuk ke hajat, saya sangat bersyukur dan puji Tuhan. Tinggal di mana? Dari Bekasi. 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 Di rumah tinggal sama siapa aja? Di rumah sampai sekarang saya sendiri. Sendiri. Pak suami lagi mencari sop nasi di Kalimantan. Hah?
bekerja di Kalimantan. Suami. Suami. Dapat anak apa enggak? Pernikahan. Belum Pak Haji. Udah Tahun nikah lalu berapa baru 2 lama? kali keguguran. Nikah berapa lama? Ini mau jalan setahun 4 bulan. Setahun 4 bulan. Mbaknya umur berapa? Saya 36. 30? 36 Pak. 6. Suami? Suami 41. Terus sehari-hari jadi mbaknya apa Saya sekarang? kerjanya sebagai honor di salah satu Pemda DKI. Dan itu udah 6 tahun. Salah satu hajatnya itu juga Pak Haji. Saya pasti dalam nama Tuhan Yesus, saya pasti dipromosikan jadi PNS DKI Jakarta karena saya sudah 6 kali Pak Haji Tes. coba PNS selalu gagal. Tahu gak penyebabnya gagal? Karena mbaknya kadang suka nggak sefrekuensi sama orang terdekat. Orang terdekat tuh bisa suami, bisa pacar, bisa rekan kerja. Nah coba mbaknya legowo, namanya legowo. Nanti mbaknya diangkat. Tapi kan kalau untuk legowo mbaknya susah. Nah nanti coba paksain gaji mbaknya berapa terakhir kali 12. Nanti mbaknya diangkat tanpa tes. Terus apa lagi hajatnya nih Care DIY? Dan juga ini kebetulan tahun ini saya punya hajat supaya saya segera wisuda. Hah? Segera wisuda. Dalam mata Yesus aku pasti dapat IP cum laude karena persaingannya sangat wow banget ya Pak Haji. Kuliah Karena di mana? di UW. Di Universitas Negeri Jakarta. UNJ. Ya, Jakarta. Romangun. Iya benar sekali. Jurusan apa? Manajemen pendidikan. D3, S1, S2, Mohon izin Pak Haji, dokter. S3. Izin Pak Haji. Oh iya. Terus? Nah, jadi salah satu kendalanya adalah Scopusnya internasional dan saat ini kami nggak punya uang karena kan yang biaya kan mama. Apa? Yang biaya ini kan mama ya. Yang biayain mama. Iya, Mama tinggal di mana? di Medan. Medang. Terus? Saya nggak mau nangis, saya maunya pipis. Tuh ketawa. Abi lo nangis mulu. Iya, Pak Haji, Pipis. maaf saya makanya sedih karena Mbaknya tahu RDI dari mana? Pengorbanan orang tua yang saya ingat Mbaknya Pak. tahu RDI dari mana? Dari medsos. Medsos. Ngomong apa tuh si medsos? Medsos ngomong apa Pastinya medsos? yang baik-baik ya Pak Haji. Apa? Ya, yang baik-baik itu. Ya tentang sifat 18, yang masalah terbalik, masalah colek gitu ya kan. Itu jadi kebetulan masalah testimoni yang terbalik sangat bersyukur sama Tuhan udah saya lakuin dan memang itu terkabul ya. Apalagi mengenai sakit fisik. Saya dulu tuh minggu lalu pas lagi ada suami ini aku sakit banget dan saya tuh gampang banget, bahkan ini jari saya nggak bisa ketekuk karena sakit ketarik gitu. Udah diuur sama Pak suami, terus kan Pak Haji jabarin tuh yang masalah terbalik dan pakai cadar suami terbalik 9 hari. Kan suami di sana, aku pakein tuh diam-diam. Terus? Ujungnya saya jujur. Maafkan aku ya papa, aku pakai. Aduh nanti karetnya malah lagi tuh kan kamu gendut katanya. Oh jadi langsingan suami dibanding mbaknya? Iya. Gubrak. Beda 3 kilo kami, aku lebih 3 kilo dia enggak gitu. Ke papa terus saya gini kok sakit ya pak kayak gitu. Padahal di roti udah kuat banget, namanya juga tenaga cowok ya. Aduh aku inget tuh bapak ilmu, jabaran ilmunya aku cobalah kan. Awas kok ya, aku ucapin dalam nama Tuhan Yesus, kamu keluar kok dari tempat apa aku sakitku, keluar nggak kok setan gue. Saya gituin, awalnya nggak mau kan, tapi di sininya keluar nggak kok setan, nggak mau lagi, aku coba lagi sampai berkali-kali, ujungnya keluar. Terus dia nyerang lagi di sini Pak Haji, sini kan kita kan bergerak susah ya. Yeah. Aku colek lagi tuh. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lembut nih ngomongnya nih, dalam nama Tuhan Yesus.
segala sakit penyakitku dalam badanku aku keluar hari ini juga. Dan menantang tuh, menantang. Aku nantang dong lagi ya. Dan nama Tuhan Yesus keluar kok hari juga. Enggak, aku bakar kok dengan nama Tuhan Yesus kok bilang kayak gitu. Pokoknya keluar langsung asli. Enakan sekarang? Iya. Wow. Jadi udah bisa nggak sakit lagi. Ini Haji Marco sakit juga, bisa nggak diobatin Haji Marco? Amin amin, pasti sembuh totalitas. Iya benar saya Jadi gitu sekarang ya. hajatnya apa yang utama? Yang utama itu sebenarnya sih banyak sih ya Pak Haji, tapi yang utama yaitu promosi jabatan PNS DKI, dokter itu, karena yang saya tergendala itu di Scopusnya Pak Haji, itu kan dolar mahal banget ya. Kemarin itu saya dapat 43 juta. Kan nangis lagi. Izin saya nangis gara-gara enggak, aku mamaku, aku anak yatim soalnya. Iya. Mamaku udah pensiun. Mama nggak mau kawin lagi biar nggak yatim kamu. Enggak. Aduh, ini acara apa sih Pak Haji? Banyol mulu. Jadi memang sangat bersyukur sih Pak Haji, Papa almarhum meninggalkan bapak banyak uang untuk sekolah kami gitu. Tapi abang-abang saya mengutamakan perempuannya gitu. Yeah. Tapi ya itu kendala di sana. Terus mama nggak punya lagi untuk memperbaiki gara-gara caranya di kampus harus ada sertifikatnya kayak Yeah. gitu. Sertifikat Scopus kamu kayak gitu. Kalau nggak kamu nggak bisa lulus. 2 tahun lagi aku udah deh. Ya, nanti nggak akan. Nanti nggak akan. Colek alat kelamin kamu taruh di mulut. Tidak akan DO, tidak akan DO, tidak akan DO, tidak akan DO. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Jadi kamu nggak berangkat kerja, cuma nyolek-nyolek aja tiap hari. Karena kesiangan bangunnya. Saya minta maaf ya Pak Haji, saya nangis gara-gara aku penyayang orang tua gitu. Aku paling takut melanggar kepatuhan sebagai anak kepada orang tua. Bukan mempromosikan ya, tapi mama lagi sendiri. Terus biasanya kan mama curhat sama aku kan, kalau saya merantau. Ya. Ini mama nggak ada gitu. Boleh. Gitu ya, mohon izin, mohon maaf banget ya. Nah itu terus yang ketiga itu aku pengen, bukan pengen sih, aku pasti punya 10 miliar gitu. Pasti. Punya 10 miliar supaya aku bisa beli Bisa. Pajero. Tadi pun saya udah colek juga Pajero di lapangan. Hah, Pajero siapa nih? Jangan Pajero saya. Pajero. Oh, Pajero tamu ya? Oh, ya udah. Saya implementasikan Pajero Bapak saya jadi hak milik gitu. Oh iya. Saya colek dulu Pak, baru jadi hak milik gitu. Punya kita Pajeronya B10WO ya? Bowo. Punya saya Bowo B10WO. Oh saya nggak tahu Pak, nanti saya datangin. Jangan. Cara Yo. aja ya Pak. Sebelahnya. Nama. Makasih ya Pak Haji. Boleh. Yuk, nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ros. Namanya? Ros. Ros. Ya, Tinggal di mana, Ros? di Majalengka. Majalengka. Saya punya hajat. Saya tuh jualan. Sehari-hari apa, Ros? Jualan pakaian sama makanan. Pakaian dan Ya, makanan. mohon doanya supaya Makanan bikin atau ngambil dari orang lain? ngambil beli lagi, saya bungkusin, masukin ke warung-warung, terus jualannya di Kalau kios di pasar. pakaian beli di mana? Belanja Beli di mana? Cirebon. Beli di Iya. Cirebon. Pengen naik omsetnya buat bakal ibadah, pengen laku lagi. Tadinya jualan teh laku, enak banget Pak Haji. Sekarang kurang. Anak-anak pengen pada soleh, pada sukses, mohon doanya. Boleh, tadi ajarin ya. Ya. Bos, ajarin bos, sifat 18 nggak boleh ada. Satu pun nggak boleh, coba ajarin. Biar terkabul semua. Ya, Bapak, Ibu-ibu, semuanya hajat kita ekstrim. Kita maksa hajatnya. Bikin pop mie loh, kalau apapun makan kan ada pop kondisinya, mie. Kita punya Pop mie. hajat. Ada yang maksa pedas tuh, hajatnya. yang Maka kecil. Ya. aktivitas kita juga harus maksa, tidak boleh biasa-biasa saja. Untuk bisa dapat gelar doktor juga harus maksa, ya. Kalau nggak mau sekolah ya nggak mungkin, nggak boleh pakai pasang DR di depan, nggak boleh, ya. Ya harus maksa, harus ada yang dipaksa.
Apa yang dipaksa sekarang agar hajat Bapak Ibu sekalian bisa dikabulkan oleh Allah, apapun hajatnya, mau hajatnya bisa jabatan, hajatnya usahanya lancar, hajatnya kesehatannya fit, hajatnya usahanya tambah maju. Kunci utama yang diajarkan Pak Haji di ilmu RDAY di sini adalah kita harus membersihkan hati kita. Kunci utamanya adalah di hati. Kenapa kuncinya di hati? Karena sumber dari hati inilah yang akan menimbulkan yang namanya pikiran. Dengan hati yang positif maka timbul pola pikir yang positif. Kalau pola pikirnya positif, maka akan keluar ucapannya yang positif, akan keluar tindakannya yang positif. Dengan tindakan yang positif, maka akan menghasilkan hasil yang positif, hasil yang maksimal. Kayak presentasi aja, ini ada Bu Dokter ini ya. Presentasi ya. Ini yang akan menimbulkan semua apapun aktivitas kita sumbernya di mana? Di hati. Maka sifat yang 18 yang menjadi formula Pak Haji ini yang harus kita pegang. Karena bersumber dari itu semua hajat kita bisa terkabul atau tertunda. Kenapa demikian? Karena ini menjadi pondasi. Apapun ibadah yang kita lakukan, apapun sedekah yang kita berikan, kalau dalam hatinya ada sifat yang 18 yang tertanam, maka itu akan menghalangi, menunda, walaupun tidak menggagalkan. Tapi bisa jadi itu karena sifat 18 yang kita pelihara, maka hajatnya akan tertunda minimal. Sudah di depan mata, sudah mau kepegang, tapi karena sifat 18 yang terpelihara, maka tidak jadi. Seperti kita mau makan, sudah mau dimasuk aja bisa jatuh. Pegang makanan sudah mau dimakan, piringnya jatuh. Bisa jadi, bisa jadi. Kopi mau diminum, kesempar kaki. Ada saja. Jadi sifat 18 itu sifat busuk yang ada di dalam jiwa kita yang harus kita buang. Kenapa? Karena itu sifat setan, sifat busuk yang akan mempengaruhi perilaku kita. Maka jangankan 18, banyak kan itu 18 ya, itu sifat-sifat yang sekian banyak dirangkum Pak Haji dalam 18 sifat itu. 18 tidak boleh. 10 Pak Haji, 10 pun tidak boleh. Bahkan 1 pun dilarang, tidak boleh. Karena kalau 1 saja masuk ke dalam hati, itu akan menjadi virus yang akan mempengaruhi semua sistem tubuh yang ada. Sistem ini akan terpengaruh oleh virus. Jadi komplikasi. Karena Bapak Ibu nyebut 1 saja sifat yang ada di 18 itu, jengkel 1 saja, itu kalau dirunut, dikaji oleh S3 doktornya itu, pasti itu akan berantai. Orang yang jengkel itu pasti ada yang mancing jengkel, dan kita kepancing jengkel, dan kita biasa mancing jengkel juga. Orang yang jengkel pasti timbul rasa sedih. Karena apa? Karena kemauannya tidak terpenuhi. Itu contohnya. Dan orang yang jengkel kemudian sedih, pasti mukanya yang terakhir adalah muka berak, muka suntuk. Maka ini tidak boleh ada.
Kenapa kita yang disampaikan akan menunda? Contoh yang gampang kita analogkan, kita mudah contohkan, contohnya, umpamanya gitu ya. Perumpamaannya, sifat 18 itu paku yang menancap di ban mobil. Bapak berjalan dari mana Pak tadi Pak? Jambi, jauh ya. Dari Jambi nyarter mobil mau ke Bogor. Sementara bannya kena paku 18. Mau ditekat ke Bogor, pasti akan terkendala. Jangankan 18, satu saja kena paku di ban dari Jambi nyarter mobil, berjalan, lewatnya tol, berbahaya enggak? Berbahaya. Membahayakan diri sendiri dan orang lain. Satu pun harus dicabut, harus diperbaiki. Kalau ditekat akan oleng. Bahaya. Harus diperbaiki. Bahkan jangankan satu, bocor alus, kata Pak Haji, bocor alus saja bahaya enggak? Bahaya, tidak boleh. Bocor alusnya sifat 18 itu apa contohnya? Khawatir, was-was, ragu-ragu, bertanya-tanya, bisa enggak ya? Apa iya ya? Terkabul enggak ya saya menjalankan ini? Itu akan meruntuhkan keyakinan kita bahwa hajat kita terkabul. Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Bocor saja tidak boleh. Nah, maka sifat ini yang harus kita buang jauh-jauh. Kalau sifat 18 itu kita buang jauh, artinya kita menanam sifat yang positif, sifat yang baik. Seperti kita menanam bunga di dalam hati kita, menanam bunga di taman hati. Kalau menanam bunga di taman bunga, subur, semerbak, tumbuh, semerbak, mewangi, maka kupu-kupu perlu kita kejar apa datang sendiri? Kupu-kupunya akan mendatangi taman bunga. Maka kita tanam di hati kita ini adalah taman bunga hati. Apa yang kita tanam? Kebaikan, kasih sayang, cinta kasih, terima kasih, senang, gembira, bahagia, tertawa, tersenyum. Sifat-sifat yang positif aja yang kita tanam. Tidak sifat yang lawannya 18 itu. Gembira, bukan jengkel tapi syukur. Maka kalau itu yang kita tanam di hati kita, kupu-kupunya berupa apa? Rezeki. Orang-orang yang baik yang datang, orang-orang yang mau kasih bantuan ke kita yang datang, orang-orang yang positif semua yang datang. Orderan datang, pertolongan datang, pengangkatan SK datang. Ini yang akan mendatangi kita. Karena apa? Sifat yang positif, yang harum, semerbak, mewangi, orang memandang enak, kita merasakan juga enak. Seperti kita tanam di rumah, di depan rumah, tamannya bagus. Kita merasa nyaman, orang lain memandang juga ikut senang walaupun sekedar lewat, wah, menjadi bahan pembicaraan. Wah, rumahnya Pak Haji Margo bunganya bagus-bagus, tamannya enak, lewat saja sudah melirik, bagus, senang. Beda dengan yang kempros, rumahnya kotor, depan rumahnya tidak terawat, balak semuanya, orang juga akan mau datang juga nggak enak. Jangan-jangan di depan rumah banyak ulernya, begitu. Jadi kunci utama ilmu yang diajarkan Pak Haji, ibu, bapak, bayangkan rezeki akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki, adalah memperbaiki hati.
hati. Jaga hati dari sifat yang 18 ini. Karena apa? Karena kalau hati kita baik, keberuntungan yang akan menyertai. Tapi kalau negatif yang ada, maka kerugian yang akan menyertai kita. Kita tinggal memilih pilihan hidup atau wajib pilihan. Mau pilih yang kiri, mau pilih yang kanan, pilih yang 18 kita pelihara atau gitu kita buang, kita tanam sifat yang positif. Begitu berat, pasti berat di awalnya. Sebulan kata Pak Haji harus bisa dihilangkan. Kalau sifat 18 ini bisa kita hilangkan, Bapak Ibu bisa cair Pak Haji. 10 miliar. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ada Pak Haji. Mana mic-nya? Punten ya. Pak Haji, punten itu kan rumah saya belakang belum ditutup, depan juga belum ditutup. Waktu itu kata Pak Haji biar rumahnya membawa berkah itu bagaimana caranya? Mau ibu ditutup apa enggak? Mau saya ditutup gitu Pak Haji, Ya belakang. udah tutup. Sama depan itu biar enak gitu Pak Haji, Ya, tutup. biar ada rezekinya. Ada lagi pertanyaan? Udah itu aja. Boleh. Bapak mana mic-nya? Mic-nya mana? Punten Pak Haji, kemarin pas lihat YouTube Pak Haji itu kan menerangkan kalau orang belum menikahkan anak jangan Nggak boleh bangun kuburan. Betul. Nggak boleh ngerombak rumah. Nggak boleh bangun rumah. itu kalau rumah kategorinya bangun apa ngerombak. Bangun dari nol kalau belum ngawinin anak nggak boleh. Ngerombak rumah nggak boleh. Saya kan pertama waktu masih kerja manen sawit itu kan numpang tempat rumah orang yang punya tanah itu. Jadi orang yang punya tanah itu memberi kesempatan untuk saya membeli tapaan di belakang rumahnya. Jadi waktu itu saya ya berangsur-angsur ya dengan cara saya membuat dengan rumah papan lah gitu. Jadi sampai sekarang saya membuat ya dengan cara sendiri itu. Udah ngawinin anak belum? Belum. Nggak boleh. Dan juga kemarin orang tua saya kan almarhumah yang itu kan. Pas saya pulang ke Jawa itu takziah ke makam kok nampaknya nggak enak, kotor, banyak rumput. Jadi Pertanyaannya apa pertanyaannya? itu saya belikan nisan yang jadi itu termasuk membangun atau Bangun itu ngebangun Pak, manggil tukang suruh bangun. Nih kayak saya ini lagi bangun itu, Iya. tuh nggak. Kan saya udah nikahin anak, boleh. Kalau belum nikahin nggak boleh. jadi itu penangkalnya ada Pak? Hah? Untuk netralisir yang Tolak balanya, sedekah senilai makanan favoritnya Bapak. Makanan favorit Bapak apa? Misalkan Bapak makannya gado-gado lontong. Berapa tuh gado-gado lontong? Minumnya apa? Es teh manis. Berapa tuh? Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12 itu. Tolak balanya. iya. Cicil, boleh sekaligus boleh bebas. Ya nanti titip di RDAY Pak Haji ya. Nanti kalau enggak Bapak utangnya nggak bakal lunas-lunas. Ada aja udah mau lunas, utang lagi. Udah mau lunas, top up lagi. Udah mau lunas, take over lagi. Udah mau lunas, orang nawarin utang. Tuh. Atau nyangkut, rezeki kita nyangkut di orang, nggak bakal bisa gitu. Tapi tenang kan ada tolak balanya sedekah. Amin. Oke? Sama ini Pak Haji. Bangun tidur Ku senyum terus mandi. jam 00 ya. Jadi kalau saya kan prakteknya setengah 12 ya saya bangun itu senyum bangun tidurnya menunggu jam 00 itu kira-kira senyumnya itu. Senyumnya bangun tidur langsung senyum, nggak usah nunggu jam 00. Oh iya. Misalkan Bapak bangunnya jam setengah 12, Iya. langsung senyum. Iya, iya. Karena kalau Bapak nahan senyum, Bapak langsung ditelepon sama rumah sakit jiwa. Jadi bangun langsung senyum. Nanti habis senyum, mandi lihat jam 00 belum. Udah jam 00:01 baru Bapak mandi. Tapi kalau belum jam 00:01 nggak boleh mandi. Kalau bangun boleh. Jam 12 kurang seperempat boleh. Tapi kalau mandi nggak boleh. Mesti lewat
Jam 00:01. Ada lagi? Sudah Pak Haji. Yo, ada lagi sebelum saya tutup. Izin Pak Haji. Tadi Pak Haji amanahkan sefrekuensi ya. Nah, mohon izin di ruangan itu kita kan ada beberapa banyak ya. Tapi mereka itu main ini Pak. Terus dia menutupin kayak gitu. Nah, dan Mbaknya juga jengkel gak? ketidakjujuran. Mbaknya jengkel gak? Ketidakjujuran mereka juga ada. Jengkel Karena gak mereka- mbaknya? Karena gini Pak Haji izin, saya pernah sharing ke psikologi. Psikologi itu bilang kepada aku, kamu nggak sadar kalau kamu tuh udah dikategorikan korban bully secara verbal. Korban bully. Iya. Nah itu mbaknya jengkel gak? Sebenarnya sih puji Tuhan aku nggak pernah balas sama mereka. Cuma Oke aku yang nggak nggak balas itu tapi jengkel gak? jengkelnya karena aku kan kerja ya, tidak difasilitasi gitu. Iya mbaknya ketidakadilan. jengkel gak? Iya termasuk jengkel sih karena kan Nah nggak sekarang gede ketidakadilan. jengkel apa gede hajat? Iya gede aja sih. Cuma Pilihan. maksudnya solusi aku bagaimana untuk Ya itu? jangan jengkel, mau dibully kek, mau nggak dikasih tunjangan kek, nggak dikasih prioritas kek, nggak dikasih jatah kek, nggak boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Pak Haji, ya nggak boleh jengkel. Misalkan orang lain dapat pensil 2, mbaknya dapatnya 1, nggak boleh jengkel. Sekarang pensil berapa sih harganya? Taruhlah misalkan 100.000. Hajat kita kan 10 miliar. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, ya udah nggak boleh gitu. Ini contoh nih, saya beli gorengan. Ini beli gorengan. Staf saya di belakang nggak dikasih gorengan. Dia jengkel sama saya. Gue bilang lo gede jengkel apa gede hajat? Caranya gitu. Kan dia nggak kebagian gorengan kan? Terus dia jengkel. Saya tanya lo gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat. Ya udah jangan makan gorengan. Gitu. Meskipun dalam bentuk apapun. Ya kameramen. Sebenarnya tuntutan itu kan kerja gitu kan. Jadi bentuk apapun harus mematahkan kejengkelan itu gitu Pak. Pokoknya mbaknya lawannya hajat. Gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat, jengkel nggak boleh. Gede mikir apa gede hajat? Gede hajat, nggak boleh mikir. Gede hajat apa gede komen? Gede hajat, nggak boleh komen. Pokoknya tuh hajat harus diprioritasin. Kalau nggak bisa cair 10 miliar. Oke. Gitu. Kalau masalah Scopus saya tadi Pak gimana Pak anjurannya Pak? Supaya Scopus saya yang discontinue itu secara ajaib pasti berubah menjadi efektif sehingga keluar sertifikatnya. Nggak boleh punya sifat 18. Mbaknya ada gak sifat 18? Mbaknya kan ada sifat 18. Oh, gitu. Lawan dong, ilangin. Nanti hajatnya terkabul. Pasti, Kenapa pasti. hajat kita sampai hari ini belum Allah kabulin? Karena kita masih punya sifat 18. Salah satunya apa sih sifat 18? Dendam. Tersinggung. Merasa kita baru jadi OKB, orang kaya baru, atau baru cair, atau baru pegang duit banyak. Kita udah mulai sombong. Kita udah mulai tersinggungan. Kita udah mulai, ya banyak lah. Dulu nggak ingat waktu zaman lo ngontrak. Lo nggak ingat zaman lo susah. Janganlah. Nah kita suka nggak pernah ingat zaman kita ngontrak. Kita nggak ingat zaman kita waktu dulu terhina. Nah gitu. Jadi kita harus pasti. Oke? Ada lagi sebelum saya tutup? Ibu, ya. Saya mau bulan ini harus cair 10 miliar. Amin. Yang muslim saya mau 2026 harus berangkat haji. Amin. Sisanya furoda. Oke? Cair 10M, oke? Hah? Iya, nanti kita satu bandara, beda pesawat. Ya, kita naik Emirat, kamu naik Singapore Airlines gitu. Oke? Siap, terkabul. Cair.